Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi hari ini bersama Ibu Devi. Wah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat? Ada yang lagi sakit? Buat yang lagi sakit, Ibu Devi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bantu sembuhin anak-anak yang sakit. Yuk, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau siap hati kita, pikiran kita, telinga kita mau sama-sama mau memulai sekolah minggu ini. Yuk, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyikan satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Kita mau sama-sama berdoa. Sebelumnya Bu Devi mau ajak sambil nyanyi ya, Ibu Jari dan Telunjuk. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis tutup cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih di hari Minggu ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, meskipun kami masih bersekolah minggu dari rumah, tapi kami mau tetap sukacita. Kami mau tetap belajar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami mau tetap memuji Tuhan juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, siapa di sini yang bisa pegang telinganya? Ada? Bu Devi mana ya telinganya ya? Oh, ada di sini. Ada di sini. Telinga buat apa sih? Buat apa? Mendengar. Betul, telinga buat mendengar. Nah, sekarang nih di lagu yang mau Ibu Devi ajak nyanyi, ada nih fungsi telinga ada di situ, yaitu mendengar. Siapa yang panggil kita ya? Tuhan Yesus panggil kita. Sama kayak sekarang, kita mau sekolah minggu, Tuhan Yesus panggil kita nih. Ibu Devi sekolah minggu. Ya, anak-anak juga, semua dipanggil sama Tuhan Yesus. Yuk, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya.
Devi lihat dari sini. Semuanya nyanyi yang hebat, memuji Tuhannya hebat. Nah, anak-anak, kita mau masuk firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Esther. Sebelumnya kita mau sama-sama belajar. Ada satu lagu baru. Ibu Devi mau anak-anak juga belajar. Ibu Devi juga masih belajar lagu ini. Kita belajar sama-sama yuk. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Terima kasih Ibu Devi. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ibu Esther bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Dan Ibu berharap anak-anak dari kelas Andreas, kelas Petrus maupun dari kelas Yohanes, juga anak-anak yang ikut beribadah online pada pagi hari ini, semuanya sehat dan selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Jadi kita harus selalu bersuka cita. Hari ini Ibu akan bercerita dari Alkitab. Anak-anak boleh buka Alkitabnya, dan Mama Papa, Oma Opa, Om Tante, siapapun yang mendampingi anak-anak, tolong dibantu ya. Kita siapkan kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan membacanya dari ayat 6 sampai 11. Sebelum Ibu bercerita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Alkitabnya biar terbuka. Lipat tangan, tutup mata, dan Ibu akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya sekalipun masih kecil, kami boleh mengerti isi firman Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum Ibu bercerita, anak-anak boleh lihat ke jendela dulu. Coba lihat, harinya cerah sekali. Langitnya cerah, tidak ada hujan. Di sana, di atas langit, ada yang menggumpal-gumpal putih, bergerak ke kanan, ke kiri. Apa namanya coba? Anak-anak sudah lihat? Iya betul, namanya awan.
Anak-anak, waktu kecil, ibu seperti anak-anak bermain layang-layang seperti ini. Semakin ditarik, layang-layangnya semakin tinggi. Dan dia akan mendekati, seperti mendekati awan. Tapi kemudian akan ditarik kembali. Turun, tidak sampai ke awan. Nah, sekarang kalau kita berpergian yang sangat jauh, yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan, oleh mobil, motor, maka seperti kita keluar negeri atau ke kota yang sangat jauh, kita akan menaiki pesawat. Ya, naik pesawat ini akan terbang tinggi dan dia akan masuk ke atas awan, tidak terlihat. Ya, tinggi sekali. Tapi ketika sampai di tujuan, pesawat akan mendarat kembali dan akan diam di tanah kembali. Anak-anak, seperti ibu katakan tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11 akan bercerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Masih ingat tidak cerita tentang Paskah? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak tahu kenapa Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua orang yang berdosa. Ibu termasuk juga di dalamnya. Anak-anak dan semua orang yang berdosa. Tuhan Yesus sangat sayang. Sehingga dia mau menanggung dosa kita. Dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita. Tapi jangan lupa. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Lalu dia memperlihatkan dirinya kepada banyak murid-muridnya, kepada banyak orang, supaya orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus hidup. Lalu, yang ibu akan ceritakan hari ini, dalam firman Tuhan ini, adalah tepat 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Panglima kita kembali ke surga. Tuhan Yesus berasal dari surga, jadi kembali ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus pergi ke surga ya? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang mau percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan mau melakukan perintahnya dari firman Tuhan. Jadi, kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus mau melakukan firman-Nya. Anak-anak, kita akan lihat bersama bagaimana, seperti apa Tuhan Yesus naik ke surga melalui video berikut ini ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Anak-anak, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tapi sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menyatakan suatu firman yang sangat penting buat kita semua. Kalaupun Tuhan Yesus ke surga, anak-anak tidak perlu takut. Karena Tuhan memberi kuasa
untuk kita menjadi saksinya. Saksi tentang apa ya? Saksi tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Tapi anak-anak bingung ya, kan aku masih kecil Bu Esther, aku bisa apa? Seperti itu ya. Jangan ragu anak-anak untuk menjadi saksi Tuhan. Pertama, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap kali kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, atau kita mau belajar, atau kita beraktivitas, kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Kita harus belajar juga untuk bersyukur kepada Tuhan, berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Misalnya, anak-anak mendapat hadiah pada saat ulang tahun, atau mendapat hadiah pada saat anak-anak naik kelas. Anak-anak bisa datang kepada Tuhan dan berdoa mengucap syukur. Yang kedua, anak-anak bisa membaca atau yang belum bisa membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Harus selalu mau. Supaya apa? Supaya anak-anak makin tahu siapa itu Tuhan Yesus. Dan ketika anak-anak sudah tahu, anak-anak bisa bercerita kepada mama, papa, pada adik, pada kakak, om, tante, atau oma, opa. Tuhan Yesus itu sangat baik loh. Tuhan Yesus itu mau menebus dosa kita loh. Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat, tapi kita harus percaya sama Dia loh. Seperti itu, ya. Dan ada juga hal lain sehari-hari yang bisa dilakukan. Anak-anak tidak boleh berbohong kepada siapapun. Anak-anak harus belajar untuk berkata jujur. Ada lagi yang bisa dilakukan. Anak-anak saling mengasihi. Adik dengan kakak jangan selalu berantem. Tapi kita mau bermain bersama, berbagi bersama dengan mama, dengan papa, dengan semua orang yang ada di rumah. Tidak berkata kasar, tapi harus berkata dengan lemah lembut. Ya, anak-anak juga pasti bisa melakukannya, melakukan hal-hal yang baik menurut apa kata orang tua, bahkan membantu orang tua. Misalnya membereskan tempat tidur, atau anak-anak yang masih kecil, aku sudah bermain dan semua mainannya berantakan. Anak-anak bisa bereskan selesai bermain. Ya, itu adalah kesaksian anak-anak yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi, anak-anak, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan. Di masa pandemi, tetap bisa. Karena kita bisa melakukannya di rumah, dari rumah, ya, berbagi dengan orang lain, itu bisa kita lakukan. Jadi, anak-anak tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan anak-anak harus selalu mengingat untuk menjadi saksi Tuhan dengan melakukan perintah firman Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita akan melakukannya untuk menjadi saksi Tuhan. Sampai di sini cerita ibu tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup mata. Ibu akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat indah. Kami diingatkan bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita pada hari ini
dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Dia naik ke surga. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Dia naik ke surga. Aktivitas Tuhan Yesus naik ke surga. Alatan bahan, HVS biru, HVS putih, pensil, penggaris, cutter, lem, gunting, HVS senada biru, ukuran 8 x 3 cm. Gambar Tuhan Yesus. Kita gunting gambar Tuhan Yesus seperti ini. Kita buat ayat hafalan di bawah kertas biru. Lalu kita balikkan kertasnya dan kita membuat pola dengan lebar sekitar 3 cm. Lalu kita akan melubangi pola tersebut bagian kiri dan kanan saja. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan memasukkan kertas biru kecil. Lalu kita melipatnya. Jangan terlalu ketat supaya bisa ditarik ke atas dan ke bawah. Kita beri lem supaya tidak lepas. Bisa ditarik ke atas ke bawah seperti ini. Sekarang kita akan membuat pola awan. Kita lipat kertas HVS putih menjadi 8 bagian, lalu kita akan memotongnya hanya dengan 1 awan besar. Kita akan menempelkan gambar Tuhan Yesus di atas pola awan tersebut. Seperti ini. Sekarang kita membuat pola awan yang kecil-kecil untuk mengelilingi kertas HVS biru. Kita lipat 2, lalu lipat 3, lalu membuat pola awan, dan kita akan mendapatkan 6 potongan pola awan yang kecil. Seperti ini. Bila memerlukan lebih, silahkan dibuat. Kita akan menempelkan gambar Tuhan Yesus yang di atas awan tersebut di atas kertas yang bisa bergerak. Kita beri lem dan kita tempelkan. Lalu kita akan menempelkan awan-awan kecil di sekeliling gambar Tuhan Yesus yang di atas awan. Tempelkan semuanya. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa menggerakkan kertas dari bagian belakang ke atas seperti ini. Ya, ke atas Tuhan Yesus naik ke surga. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, jadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga udah sama-sama mengerjakan aktivitas. Sekarang Ibu Devi mau ajak anak-anak lagi memuji Tuhan. Siapa masih semangat? Semuanya masih semangat? Oke, boleh bangkit berdiri. Ibu Devi mau ajak semuanya untuk memuji Tuhan sambil gerak. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, lagu tadi ngajarin kita kalau Tuhan tuh melihat kita buat yang baik, kita buat yang gak baik, Tuhan lihat semua. Nah, sekarang Ibu Dev mau ajak anak-anak mau memilih buat yang mana? Yang baik atau yang tidak baik? Yang baik dong, Ibu Devi juga mau buat yang baik. Nah, di lagu selanjutnya ini Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu yang ngajarin kita untuk berbuat yang baik. Lagu tentang
kasih, KASIH. Yuk kita mau nyanyi lagi yuk. Boleh peluk mama papanya, boleh peluk kakaknya. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi lebih cepat ya. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Anak-anak boleh siapin persembahannya. Oke, sudah menyiapkan persembahan. Kita memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh dibantu oleh papa mama untuk diberikan kepada gereja. Oke, yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan melalui papa mama kami, yang Tuhan berikan juga kepada kami. Bersyukur Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan. Biarlah semua persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum menutup sekolah minggu kita, Ibu Devi mau kembali ajak anak-anak berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya Ibu Devi mau ajak anak-anak belajar satu lagu lagi, lagu sebelum berdoa, Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kebaktian kami ini, sudah pimpin sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir. Bersyukur Tuhan, kami sudah boleh memuji Engkau, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh membuat aktivitas dan memberikan persembahan. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya boleh tetap sehat, supaya boleh terus Tuhan tambahkan lagi hikmat, kepintaran, kecerdasan untuk kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sayang Tuhan Yesus, anak-anak yang mau nurut sama papa dan mama juga. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama, biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan, kekuatan untuk papa mama boleh bekerja, papa mama boleh menjaga kami di rumah, Tuhan yang terus melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.